Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah wahdahu shadaqa wa'ada wa nasara. Wala usri sabri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirin jami'an rahimakumullah. Haji teman murid. Singgula Al-Fatih Al-Mukarram Kiai Haji Yazuli Singgula Al-Fatih para kesepuhan, para ahli zikir, para hujaj, dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga pula dilimpahi berkah maghfirah, taufik, hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, terdengar benar? Alhamdulillah, dengan kudrat Allah saya bisa berkumpul bersama para hadirin hadirat. Saya udah lama nggak kesini ya. Ada 2 tahun nggak kesini. Ya, lebih ya. Malam ini saya sangat bahagia bisa hadir lagi di masjid ini dan bertemu dengan Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Yazuli. Kemudian saya bisa bertatap muka lagi dengan semua hadirin. Semoga ini menjadi pertemuan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya saya tidak sengaja, saya berencana ada pertemuan di Demak dengan Gus Ajis. Itu pertemuan para tokoh zuriyah Wali Songo di Demak, di Keraton Belanda besok ya. Dikira saya Demak dengan Purwodadi itu jauh. Pas di jalan saya nanya ke Gus Ajis, Gus Ajis, Demak ke Purwodadi jauh enggak? Enggak, katanya dekat. Berapa kilo? Ya paling 30 kilo. Bagus, kata saya, 30 kilo. Berapa jam Demak Purwodadi? 1 jam. Waduh, Gus Ajis, ini harus mampir. Bapak sallallahu alaihi wasallam, anak saya dekat. Dikira saya jauh ya. Maka ini jelas keinginan Allah Ta'ala, kehendak Allah Ta'ala dipertemukan. Karena sesuatu yang tidak direncanakan oleh kita terjadi, kemudian kejadian berupa kebaikan itu tentu lahir dari cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ibu, para bapak semuanya, saya berharap pertemuan kali ini kita semua menambah rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah pula rasa takut kita kepada Allah, menambah pula rasa ridho kita kepada Allah, dan menambah pula pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib mengenal Allah, mengenal
mengenal sifatnya, mengenal asma'nya, mengenal af'alnya, dan mengenal zatnya. Ya, artinya mengenal zat, bahwa zat Allah Ta'ala itu sesuatu yang sangat maha gaib, tetapi harus diyakini adanya. Cukup seperti itu mengenalnya. Wajib bagi ahli tarekat mengetahui maksud tujuan thariqah itu apa, karena banyak sekali masih yang belum paham tentang tarekat. Ya tarekat jadi zikir, ya zikir, ya tarekat, ya, tapi tidak sama, tidak setiap zikir itu thariqah. Karena kalau thariqah zikirnya zikir darajah. Kenapa zikir darajah? Karena setiap zikir yang berthariqah itu akan mengangkat derajat semua yang melaksanakan zikirnya. Derajat apa? Derajat di sisi Allah. Berupa apa? Berupa kecintaan pada Allah, derajat ketakwaannya kepada Allah. Bukan hanya ketika sesudah wafat, tetapi ketika hidup di alam dunia, orang yang berpikir thariqah itu punya derajat. Tetapi derajat yang diberikan oleh Allah kepada ahli zikir ini tidak dengan begitu saja datang, tidak. Tentu dengan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian dengan segala kepahitan, ujian dengan segala kesulitan dan kesusahan, ujian dengan segala cacian, hinaan dan fitnah. Kadang-kadang pertama yang nyacinya paling 1-2 orang, tapi ketika kita terus makin berpikir, nanti yang mencaci nambah, jadi bisa 10. Berzikir terus pada Allah Ta'ala, dicaci lagi nanti sekampung, bahkan nanti sekecamatan, segepaten, makin banyak. Nah, ketika kita ahli zikir ini dicaci, dihina, difitnah, sangat menyakitkan. Terkadang kita mau menangis, tapi kalau kita tetap sabar dan tetap mengingat Allah, maka ketika itu Allah akan jadikan kita insan yang sabar. Kesadaran itulah yang menjadikan kita makin kuat kalbunya. Jadi ternyata cacian, hinaan, fitnahan, ejekan kepada ahli zikir itu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun kalbu kita, membangun kesabaran kita, membangun kesadaran kita bahwa sesungguhnya kita ini makhluk. Ketika kita ingin sebut bodoh, ternyata ini satu usaha agar kita tidak sombong, tidak sombong dengan ilmu. Ketika kita direndahkan, ternyata ini obat agar kita tidak menjadi ujub, tidak terkabur. Itulah cara Allah Ta'ala memberikan derajat kepada semua ahli zikir. Justru kita nih harus bertanya kepada Allah, manakala kita berthariqah tidak ada ujian dan tidak ada cobaan, itu harus ditanya kepada Allah, ya Allah, kenapa saya ini hidup terlalu nikmat? Kenapa saya hidup terlalu disanjung dan dipuji? Apakah saya tidak akan diberi derajat? Karena semua yang diberi derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari golongan para nabi, para wali, itu semuanya tidak lepas dari ujian. Ya, man ahabballah faqaliyahu. Barang siapa orang yang cinta pada Allah, dicintai oleh Allah, pasti dia akan diuji. Dan ujian ini sampai mati. Ujiannya sampai mati itu. Bahkan sesudah mati pun kita masih banyak yang mencaci maki. Ternyata itulah cara Allah Ta'ala untuk mengangkat derajat kita. Dulu saya pernah difitnah, ditanyain ini.
Yang memfitnah saya itu hampir satu kampung, 345 orang, dengan 11 tuduhan dan fitnah, dan dilaporkan ke kepolisian, dan saya disidangkan di desa. Ada kepolisian, polsek, ada danramil, ada camat, ada babinsa, dan masyarakat 345 orang, dan 11 fitnah itu satu pun itu tidak ada yang benar. Ya karena kita tidak sesuai dengan yang difitnah, alhamdulillah semua itu yang mencaci maki minta maaf. Nah kemudian saya saat itu pindah ke yang tempat yang sekarang. Ketika itu saya berpikir, ya Allah, kenapa ya saya ini kok saya melakukan zikir, berusaha berbuat baik, kok dipitnah orang? Kan secara agama mestinya mah jangan ada yang fitnah, karena kita sedang berbuat baik. Ternyata saat itu Allah mengajari saya, mengilhami saya, katakanlah mengilhami. Di kebun, di depan saya itu ada pohon mangga, yang sedang dipupuk. Jadi begini katanya, Yusuf, kau lihat itu pohon mangga, itu pohon mangga ada pupuknya, maka fitnahan, cacian, hinaan yang merendahkanmu itu bagaikan pupuk. Ketika sebuah pohon dikasih pupuk, dia akan tumbuh berbuah beda dengan yang tidak dikasih pupuk. Dan tidak ada pupuk yang manis, tidak ada pupuk yang enak, yang nikmat, tidak ada, Yusuf. Semua pupuk itu pahit. Begitulah seperti yang terjadi kepadamu. Semua fitnah, hinaan itu adalah bagaikan pupuk bagimu, dan makian itu bagaikan matahari yang menyinari pohon-pohonan, panas di hati kita, ya. Dan ejekan itu bagaikan angin, gibah itu bagaikan angin yang menghembus pohon-pohonan yang kecil menjadi goyang. Itu bagaikan angin, ya. Jadi pohon ketika dikasih pupuk kemudian dihajar dengan diterpa angin, dengan panas terik matahari, ternyata itu proses dari Allah Ta'ala untuk menjadikan pohon itu makin tumbuh, cepat tumbuhnya dan cepat berbuahnya. Beda dengan pohon yang tidak dipupuk, yang tidak diurus, susah tumbuhnya, sekalipun berbuah buahnya sedikit, kadang-kadang banyak yang kurang bagus buahnya. Tetapi bagi yang dipupuk, kadang-kadang itu 2-3 tahun sudah terasa buahnya, masih kecil sudah berbuah cepat. Nah seperti itulah hinaan dan fitnahan, khususnya terhadap ahli zikir, khususnya terhadap ahli tarekat. Maka ketika ahli tarekat difitnah, dicaci, seharusnya kita bersyukur, berbahagia, karena kita akan diberi derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya seringkali difitnah, bukan hanya sekali 2 kali, sering terjadi, bahkan di depan orang banyak, di depan jemaah yang ribuan orang, di depan ahli-ahli thariqah, ulama thariqah, saya aja difitnah habis-habisan. Apa yang terjadi? Saat itu saya berpikir, karena sering-sering kali difitnah, dihina, jadi akhirnya saya menjadi tersenyum, menjadi terbiasa difitnah, dihina, menjadi asik difitnah itu. Dihina itu menjadi asik. Hina itu bagaikan madu dan bagaikan susu, nikmat jadi. Jadi karena seringnya difitnah, akhirnya saya
tidak membalas fitnah dengan cacian. Malah ketika saya difitnah, saya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa sebabnya? Karena saya tahu Allah akan mengangkat derajat saya. Karena saya tahu Allah akan menambah cintanya kepada saya. Karena saya tahu Allah akan menambah ridhonya kepada saya. Karena saya tahu Allah akan menambah kedekatannya kepada saya. Maka saat itu saya tidak mengucapkan apapun yang buruk, dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Lalu apakah harus dibalas? Jangan, tidak. Ahli thariqah, ahli dzikir sangat pantang membalas cacian dengan cacian. Ahli thariqah, ahli dzikir sangat pantang membalas hinaan dengan hinaan. Sangat pantang dengan membalas dengan huma yang buruk. Bahkan ketika saya difitnah dan dicaci maki, saya menjadi bahagia. Kenapa bahagia? Karena saya harus menggapai kemuliaan dari cacian dan hinaan. Dari mana mendapatkan kemuliaannya? Dengan mendoakan mereka. Jadi kita doakan mereka yang fitnah, yang mencaci maki, yang menghina, yang mengejek, apapun itu, kita berdoa pada Allah. Kita doakan agar Allah mengampuni dosa mereka. Kita doakan agar Allah memberikan taufik hidayah. Kita doakan agar Allah memberikan husnul khotimah. Kita doakan agar Allah menyelamatkannya di dunia dan akhirat. Kita doakan pada Allah agar dia menjadi orang yang saleh. Kita doakan pada Allah agar dia diberi rezeki yang banyak dengan doa-doa yang baik. Walaupun kita sakit, walaupun kita sedih, awal kita akan sedih, tapi kalau sudah terbiasa difitnah, justru akan bahagia. Kenapa sebabnya kita mendoakan yang menjadi musuh kita? Karena nanti Allah menilai kita yang difitnah, kita yang dihina, kita yang dicaci maki, kita yang digibah, malah kita yang berbuat baik kepada mereka. Nanti Allah akan berpihak kepada siapa? Artinya akan berpihak kepada kita. Allah akan sayang kepada kita. Fulan, engkau dicaci maki, difitnah, dihina oleh si fulan, tetapi engkau tidak membalas fitnah tersebut, malah engkau mendoakannya, maka di mata Allah engkaulah yang lebih mulia daripada mereka. Nah, inilah derajat. Ibu bisa nggak begitu? Ibu kalau difitnah mencaci maki, bisa nggak mendoakan yang difitnah mencaci maki dengan doa yang baik? Bisa nggak? Bu, nggak bisa ya? Bapak-bapak bisa nggak? Bapak difitnah, dicaci maki, dihina, kemudian kita doakan dengan cara yang baik, bahkan kita kasih duit, bisa nggak? Belajar. Gus Ajis tahu tuh. Gus Ajis tahu ke saya. Saya hampir tiap hari dicaci maki, dihina. Apa yang terjadi? Ini cerita tapi nyata. Gus Ajis pun menyaksikan. Terkadang orang yang mencaci maki saya, kalau saya tahu, saya kasih duit ke orang itu. Itulah Gus Ajis tahu. Enggak bohong, hanya Gus Ajis. Saya kasih duit. Kalau ada rokok, saya kasih rokok. Kenapa sebabnya? Malah mungkin kita akan marah ke orang yang sudah membantu kita membersihkan dosa kita. Dosa apanya? Ketika kita dicaci maki, ketika kita difitnah, ketika kita dihina, ketika kita direndahkan, sesungguhnya orang tersebut sudah membersihkan dosa-dosa kita. Allah membersihkan dosa kita melalui orang tersebut. Apakah mungkin kita akan marah terhadap orang yang sudah membersihkan dosa kita? Nggak mungkin marah kan? Berterima kasih tidak? Berterima kasih. Makanya sudah saya kasih duit karena mengucapkan terima kasih. Betul tidak? Kedengarannya ini kayak bohong ya. Nggak mungkin. Silakan tanya Gus Ajis. Tuh silakan tanya ke Umi itu, istri saya. Umi ini dengan saya udah lama.
Umi yang menyaksikan perjalanan hidup saya berapa tahun dipitnah dihina, sering lihat, tahu. Beliau yang sangat tahu. Alhamdulillah sekarang sudah terbiasa. Makanya Gus Ajis tahu persis kalau saya dipitnah saya senyum-senyum, tenang-tenang senyum-senyum aja. Makanya pernah suatu ketika Gus Ajis menjelaskan ke orang yang tidak paham. Kata Gus Ajis begini, apa itu kalau difitnah itu dianggap latihan kolbu. Kalau fitnah apa itu malah senyum-senyum. Ya karena saya pernah bilang ke Gus Ajis, Jis, jangan gentar, jangan sakit kita difitnah. Jadikan mereka yang fitnah latihan jiwa kita, melatih diri kita agar menjadi kuat, melatih diri kita agar menjadi orang yang ridho atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari sekian rukun iman, Pak, iman kepada Allah banyak yang lurus, iman kepada Rasul banyak yang lurus, iman kepada kitab banyak yang lurus, iman kepada malaikat banyak yang lurus, iman kepada hari akhir banyak yang lurus. Ketika iman yang terakhir, iman kepada qada Allah yang bagus dan yang buruk khususnya, ini banyak yang gugur. Betul tidak? Iman kepada yang buruk ini banyak yang gugur, betul tidak, Bu? Banyak yang gugur. Ketika Allah takdirkan kepada kita qada yang buruk, salah satunya difitnah, dicaci maki, dihina, direndahkan, itu qada yang buruk. Ini banyak yang tidak lurus kita nih. Betul tidak betul? Nah ini. Maka kesempatan baik ketika kita difitnah, jadikan latihan. Jadikan fitnah itu bagaikan kita minum susu dan minum madu. Bu, orang yang beriman yang sempurna, dia akan ridho terhadap takdir Allah apapun. Sepahit apapun dia akan selalu tersenyum. Hatinya tidak akan berubah cintanya kepada Allah. Hatinya tidak akan berubah takutnya kepada Allah. Hatinya tidak akan berubah rindunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia tidak akan goyah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ciri bukti iman yang sempurna. Ibu lihat tidak bagaimana Rasulullah Muhammad SAW dihina, dicaci maki, dilempari kotoran, tapi Rasul selalu tersenyum. Rasul tidak melakukan buruk. Karena kenapa? Karena Rasul tahu bahwa ini adalah takdir Tuhannya, takdir Allah. Karena ini keinginan kekasihnya. Allah itu harus dianggap oleh kita bukan hanya sebagai Tuhan, tetapi lebih dari itu Allah harus dijadikan oleh kita kekasih kita, zat yang kita cintai, kekasih kita. Maka apakah mungkin seorang kekasih menolak keinginan kekasihnya? Ada tidak? Nggak mungkin. Makanya kita kepada Allah jangan hanya menganggap Allah itu ilah kita, Rabb kita, bukan. Tapi Allah adalah habibi, kekasih kita. Agar ketika terjadi takdir buruk kepada kita, kita akan selalu tersenyum, kita akan selalu ridho, bahkan kita akan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang banyak bersyukur ketika menerima kenikmatan-kenikmatan, sudah tidak aneh, betul tidak? Bapak, saya, ibu-ibu mengucapkan alhamdulillah ketika dapat nikmat. Udah aneh tuh. Orang munafik, orang fasik bisa lakukan itu. Tapi bisa tidak kita ketika kita dikasih takdir buruk oleh Allah, contohnya difitnah orang, dihina orang, dicaci maki di depan orang banyak, kemudian kita bersyukur, bisa tidak? Nggak bisa kan? Harus bisa. Harus bisa begitu. Bersyukur kita kepada Allah manakala kita dicaci maki dan dihina. Kenapa?
Karena ini ciri bukti Allah sedang memperhatikan kita, Allah sedang mengangkat derajat kita, maka tidak pantas kita harus marah kepada Allah, maka tidak pantas kita harus menolak keinginan Allah, karena Allah adalah kekasih kita. Paham gak tuh? Paham gak nih? Maka ketika ahli dzikir sudah sampai ke fase itu, ke tahap itu, ahli dzikir tersebut sudah mendapatkan buah dan faedah dzikirnya. Seperti halnya ada dalam kitab Mafakhirul Aliyah, fa idza dawama ala ma zakarna min muftatihatil kalimat thayyibati riayatan ma'naha hassalallahu min fawaidiha wa nataijiha. Maka tatkala engkau mendawamkan kepada dzikir-dzikir pembuka kalimat thayyibah yaitu la ilaha illallah, kemudian menyempurnakan maknanya ketika berzikir, dzikir itu dengan maknanya, maka akan hasil bagi orang yang berzikir tersebut faedah dzikirnya dan buah dzikir. Salah satu buah dzikir itu minha mahabbatullah, di antara buah dzikir itu cinta kepada Allah. Nah, cinta kepada Allah Ta'ala itu seperti tadi, ketika terjadi dia difitnah bisa-bisan, dia tidak marah, berarti makomnya sudah makom mahabbah kepada Allah. Wa minha husulut taqwa, dan salah satunya lagi dari buah dzikir adalah hasil ketakwaannya. Nah, dan kemudian selanjutnya dia akan selalu bergantung kepada Allah Ta'ala, tidak bergantung pada selain itu. Nah, jadi ketika kita nih ahli dzikir sudah ada yang fitnah, ibu harus bangga, bapak harus bersyukur, karena berarti sudah berbuah. Kenapa sebabnya? Karena sesuai dengan hadis Rasulullah, aksiru dzikir hatta yaquluna majnun, perbanyaklah oleh engkau zikir sampai engkau disebut gila oleh orang-orang yang munafik. Awas bu, yang menyebut gilanya orang munafik. Sampai engkau disebut gila oleh orang-orang yang kafir. Tetapi orang-orang yang soleh tidak akan menyebut engkau gila. Nah, ketika kita ada yang mencaci maki, ada yang menghina, bahkan ada yang menyebut gila, berarti dzikir kita sudah berbuah. Paham bu? Paham tidak? Tapi sakit karena surga itu dihiasnya dengan yang sakit, perih karena nikmat itu dihiasnya dengan yang perih, surga itu dihiasnya dengan yang perih. Beda dengan neraka, dihiasnya dengan sanjungan. Justru orang-orang yang takut kepada Allah, malah ketika banyak disanjung dipuji, dia takut justru. Kenapa? Banyak orang yang hancur, yang menjadi takabur, menjadi sombong karena sering dipuji. Betul tidak? Coba sering dipuji, itu akan membuat kita lupa kepada Allah. Sering ibu disanjung-sanjung, dimulia-mulia, nanti suatu ketika ada orang yang tidak nyanjung, ibu bakal marah. Kita akan kecewa karena terbiasa disanjung dipuji. Orang tidak nyanjung ke kita akan kecewa. Bahkan ketika kita selalu dipuji, kita lupa kepada Allah, seolah-olah kita ini tidak punya cacat. Ketika kita sering disanjung, kita lupa kepada Allah, seolah kita ini orang yang tidak punya kehinaan, sehingga kita lupa beristighfar, bertobat kepada Allah Ta'ala, sehingga kita lupa minta kemuliaan kepada Allah, sehingga kita lupa minta tolong kepada Allah Ta'ala, sehingga kita lupa tidak tobat kepada Allah Ta'ala karena sering dipuji. Wajar semua para nabi, semua para wali rata-rata itu dihina dan dipuji dalam hidupnya. Ternyata Allah itu menunjukkan cinta dan sayangnya. Paham ya?
Jadi apa sih ciri cinta Allah kepada kita? Justru cirinya ketika kita melakukan kebaikan, makin berbuat baik, makin banyak yang menghina. Makin berbuat baik, makin banyak yang memfitnah. Makin berzikir, makin dihina. Makin berzikir, makin direndahkan. Makin berzikir, makin digibatkan. Makin berzikir, makin didolimi. Berarti itu Allah sedang mencintai kita. Paham, Bu? Itu sudah ada buah yang berarti. Bu, saya mau nanya nih ke ibu. Kalau ibu-ibu bapak-bapak nanam pohon-pohonan, tadinya kan biji-bijian ya, biji-bijian masukin ke tanah ya. Kalau itu biji-bijian mau jadi buah, mau jadi pohon, ada perubahan enggak? Ada. Apa? Rubah sebiji jadi tunas kan? Betul tidak? Rubah. Kemudian rubah lagi tuh. Lama-lama kelihatan akar. Rubah lagi tuh tanah tuh. Nah, maka perubahan-perubahan itu bagaikan orang yang sedang berzikir, makin berzikir makin ada cacian, makin berzikir makin ada cacian. Berarti itu bagaikan pohon-pohon yang menantang ke dalam tanah, kemudian ada perubahan-perubahan yang tadinya buah jadi tunas, jadi akar, kemudian tanah itu kemudian berubah. Nah itu berarti pohon itu biji-biji itu berbuah. Beda kalau ibu coba, contoh aja, ibu kalau masak air nih, bapak-bapak masak air yang akan menjadi matang ketika dimasak berubah nggak air itu? Berubah. Pertama apa? Pertama ada suara, ya, suara apa tuh? Kalau bahasa Banten ngakeng. Terus kemudian ada semacam gelembung kan? Di air kan ada gelembung kan? Ada gelembung begitu, proses mau mendidih. Lama-lama berubah lagi tuh air. Ada semacam goyangan. Kemudian berubah lagi mendidih. Plok, plok, plok. Itu kan perubahan. Air itu kadang kayak hidup kan? Kenapa? Itu ciri air itu kan matang, betul tidak? Coba bapak masak air itu tidak berubah-ubah. Tidak ada gelembung, tidak ada uap, ya. Air itu ciri matang atau masih mentah? Masih mentah. Begitu pula ketika kita ibadah. Ketika kita ibadah, ketika kita zikir, tidak ada perubahan untuk kita. Bahkan ada perubahan sanjungan, maka harus nangis Bu. Jangan-jangan zikir kita tidak ada perubahan. Paham Bu? Jadi jangan gentar ketika difitnah. Maka ketika kita makin lama makin berzikir, makin kuat fitnah, apa yang harus kita lakukan? Tidak ada kata lain bagi ahli zikir ketika mengalami masalah apapun, termasuk difitnah, dicaci maki, dihina oleh orang lain, dan masalah ekonomi, masalah apapun, tidak ada kata lain bagi ahli zikir kecuali memperbanyak zikirnya. Makin ada masalah, makin perbanyak zikirnya. Makin ada masalah, makin perbanyak zikirnya. Makin dihina, makin perbanyak zikirnya. Maka itulah cara kita dalam menghadapi keadaan apapun. Makin berzikir, makin banyak, Allah makin cinta pada kita. Makin berzikir, makin banyak, maka itu fitnah tidak ada apa-apanya. Fitnah itu, hinaan itu akan berubah menjadi susu dan madu. Ini mungkin ibu-ibu pasti tidak percaya, pasti tidak percaya, yang benar. Tapi saya yang mengalami, sampai sekarang aja saya sering difitnah, dihina, sampai sekarang. Lalu apa yang terjadi? Semua itu tidak ada berubah, tidak merubah kepada saya, tidak merubah kondisi saya, tidak. Bahkan saya makin nikmat hidup ini, makin bersyukur hidup ini. Kenapa? Karena semakin difitnah, kita semakin butuh kepada Allah. Semakin difitnah, semakin berlindung kepada Allah.
semakin dihina, semakin mengejar Allah. Karena kepada siapa lagi kita akan minta tolong kalau bukan kepada Allah Ta'ala? Maka semua fitnah itu bagi orang yang beriman, semua hinaan itu bagi orang yang beriman akan mendorong dia makin butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ini bagi ahli dzikir. Maka tidak pantas bagi ahli dzikir ketika dicaci maki makin mengurangi dzikirnya, ketika dihina makin jauh dari Allah Ta'ala. Maka itu tidak pantas dilakukan oleh ahli dzikir. Paham Pak? Paham ya? Nah, ini barangkali bisa kita pahami. Artinya pesan saya, jangan gentar dalam keadaan apapun, la khauf wala tahzan. Jangan takut dengan gentar, karena Allah bersama kita. Kapan bersamanya? Ketika kita berzikir, Allah bersama kita, Bu. Ibu bisa baca zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah bersama kita. Lalu apa buktinya Allah bersama kita? Buktinya Allah bersama kita, setelahnya berzikir atau saat sedang zikir, hati ibu menjadi tenang. Berarti Allah bersama kita. Apalagi bukti Allah bersama kita ketika kita zikir. Ketika ibu dan bapak berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian ibu menangis atau ibu merasa sedih, menangis tapi tidak ada sebab, maka itu bukti Allah bersama kita. Atau ketika kita berzikir la ilaha illallah, kemudian kita ingat kepada dosa-dosa, kemudian kita merasa menyesal dengan dosa-dosa, itu berarti Allah dekat dengan kita. Allah mengingatkan kita bahwa kita berdosa dan harus segera minta maaf pada Allah. Itu bukti Allah dekat dengan kita. Maka tidak ada alasan bagi ahli dzikir harus gentar menghadapi apapun rintangan. Tidak ada alasan. Nggak ada. Karena ahli dzikir itu punya senjata yang paling hebat dibandingkan senjata apapun di dunia ini. Apa? Zikir. Thariqah adalah senjata yang paling dahsyat bagi para muridin. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Syaroni dalam kitab Minausaniyah. Az-zikru syai'ul muridina ala a'daihi minal jinni wal insi wasyayatin. Sesungguhnya zikir itu adalah pedang bagi para muridin thariqah atas musuh-musuhnya dari golongan jin, setan dan manusia. Manusia mana saja yang mengusir kita, yang memfitnah, yang menggibah, maka ahli tarekat dengan gentar punya senjata. Saya bilang tadi, ketika kita difitnah, ketika kita dihina, direndahkan, maka senjatanya perbanyaklah zikir, sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya, maka Allah akan selesaikan urusan kita dengan mereka. Allah akan urus mereka-mereka yang fitnah. Kaifa yasha, bagaimana hendak Allah. Seperti itu. Jadi jangan kotori lidah kita dengan membalas buruk. Nggak usah yang memfitnah, yang menghina dibalas dengan buruk. Nggak usah. Jangan kotori lidah kita dengan menghina lagi yang menghina. Jangan kotori tangan kita berbuat kepada Allah dengan menggantung. Jangan. Karena semua ahli dzikir itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, dan Allah akan mengurus semua urusan kita. Ngapain kita capek-capek ngurus mereka? Ngapain kita capek-capek ngurus sesuatu urusan yang akan diurus oleh Allah? Allah akan mengurus. Allah akan menolong orang-orang yang dzikir. Karena sesungguhnya orang yang dzikir itu pada Allah adalah orang-orang yang sedang dekat kepada Allah Ta'ala. Maka tidak mungkin orang yang dekat pada Allah yang dekat pada siapapun, Allah akan biarkan kita dalam kemudaratan, mustahil. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Karena ketika kita berzikir, kita akan ingat pada Allah. Kita akan ingat kepada asmanya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan asma Allah Ta'ala. Tidak ada mudarat di langit dan bumi, di dunia di akhirat.
la yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Tidak akan memudaratkanmu orang-orang yang zalim ketika engkau ada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka mengapa kita harus takut? Jangan gentar. Paham ya? Kalau banyak ahli zikir dipitnah orang, dihina orang, masih menangis, masih sedih, berarti iman kita itu masih lemah. Ciri iman yang lemah. Lalu bagaimana supaya imannya kuat? Perbanyak zikir. Al-imanu yang kusuk, ya jadwa yang kusuk. Iman itu terkadang naik, terkadang turun. Jadi itu imanukum di qauli la ilaha illallah. Perkuat imanmu dengan memperbanyak la ilaha illallah. Maka ciri bukti imannya kuat yaitu ketika kita difitnah, dihina, dicaci maki, tidak merasa sedih, tidak merasa sakit, berarti iman kita sudah kuat. Tidak akan kuat iman kecuali dengan memperbanyak zikir. Zikir yang paling utama adalah zikir berjamaah. Tempat zikir yang paling utama adalah majlis zikir atau masjid. Seutama-utamanya waktu zikir adalah di tengah malam. Makanya ahli-ahli zikir, syekh-syekh mursyid memperutarakan kalau zikir itu biasanya itu dari jam 12 tuh. Guru saya para mursyid tarekat di Banten, pengajian itu mulainya itu jam 12 zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya dulu mikir kenapa kata saya ini dari sekian guru saya mursyid dikirnya sama aja jam 12 ke atas, jam 12 terus. Dulu nggak ngerti, sekarang ketahuan. Seutama-utamanya waktu dikir adalah di tengah malam. Ketika itu Allah turun ke muka bumi, artinya rahmat Allah turun dan berkahnya ke muka bumi. Kepada siapa? Ke orang-orang yang berzikir kepada Allah. Paham ya? Aduh, kalau sudah banyak zikir namanya mudah dicintai Allah, disukai Allah. Tapi kalau sudah dicintai Allah, kalau sudah disukai dan dicintai Allah, jangan-jangan Bu bakal dibenci oleh setan. Betul? Kalau orang sudah dicintai, disukai Allah, cirinya setan, iblis, dajjal bakal benci. Saya mau nanya ke ibu, setan banyak tidak? Setan banyak tidak Pak? Iblis banyak tidak? Banyak kan? Nah, itu ibu sudah tahu jawabannya. Jadi kalau ada orang yang banyak membenci kita, banyak yang menghina kita, banyak yang menghina kita, yang banyak tadi siapa Bu? Setan. Betul. Iblis banyak tidak? Banyak. Tuh, paham? Kalau seseorang dicintai Allah, pasti dibenci oleh iblis. Kalau orang sudah disukai oleh Allah, pasti dibenci, dihina oleh setan. Pasti itu. Maka kalau ahli dzikir sudah sampai makom dicintai oleh Allah, cirinya dia akan banyak dibenci oleh orang-orang yang hasud, oleh orang-orang yang hatinya penuh setan dan iblis. Paham ya kan? Udah paham Bu ya? Nah kalau udah begini udah paham ibu-ibu, besok lusa nih dikirnya harus kenceng Bu, harus diperbanyak lagi. Kalau dihina orang ibu jangan marah, alhamdulillah, bersyukur. Kalau bisa kasih itu yang menghina, yang memfitnah ya, nanti sampai hati ibu tenang, sampai ibu sudah tersenyum, merasa nikmat dicaci maki, berarti ibu sudah lulus. Sudah lulus itu. Allah sudah dekat dengan kita. Allah selamatkan hati kita itu. Harus berbahagia ketika itu. Ya. Ini bisa dipahami nggak ucapan saya ini? Nah. Mudah-mudahan malam ini
kita semua diberi rahmatul hidayah. Dan sebelum saya akhiri kalimat ini, saya berpesan kepada semuanya. Muliakan Wali Songo. Muliakan Wali Songo. Hormati Wali Songo dan jaga Wali Songo. Dan pelihara ajaran-ajaran Wali Songo. Dari mulai akhlak, ajaran akhlak sampai pada wiridan-wiridan Wali Songo. Hidupkan kembali wiridan Wali Songo. Ya. Begitu pula keturunan-keturunan Wali Songo. Karena Wali Songo lah yang menyebarkan pertama Islam di Indonesia. Kita ini Bu sekarang bisa begini, ini tidak lepas dari berkahnya Wali Songo. Indonesia seperti ini tidak lepas dari berkahnya Wali Songo. Kita bisa mengenal Allah Ta'ala, bisa bersujud kepada Allah Ta'ala, bisa merasakan hidup nikmat, anak kita, cucu kita, ini tidak lepas dari berkahnya Wali Songo. Wali Songo. Maka ajaran-ajaran Wali Songo kita bongkar lagi, kita buka lagi. Karena Wali Songo lah yang mencahayai Nusantara. Yang mencahayai Nusantara adalah Wali Songo. Yang memberkahi Nusantara adalah Wali Songo. Banten, Cirebon, Demak, Purwodadi, Kudus, Jawa Tengah, Jawa Timur, seluruhnya itu berkah Wali Songo. Dan kemudian Bu, juga berkah dari keturunan-keturunan Wali Songo. Keturunan Wali Songo yang jadi wali, yang jadi kiai sampai zaman sekarang, itulah yang memberkahi Indonesia. Di Purwodadi, di Demak, di Banten, di mana-mana itu banyak keturunan-keturunan Wali Songo yang jadi ulama sampai sekarang. Maka mereka lah yang memberkahi dunia ini, Indonesia ini. Ya, maka kita harus ingat kepada Wali Songo, harus jaga di Nusantara dengan akhlak Wali Songo, belajar sedikit-sedikit, buka lagi ajaran-ajaran sampai wiridan-wiridan Wali Songo. Bapak tahu nggak yang sering dibaca di kampung-kampung kalau lagi tahlilan itu? Hadorotnya pasti ke Syekh Abdul Qadir kan? Pasti hadorotnya ke Syekh Abdul Qadir nggak? Pasti tuh. Kemudian baca Al-Ikhlas 3 kali, betul nggak? Al-Falaq sekali, Anas, Fatihah, Alif Lam Mim, Amanah Rasul, betul nggak? Ayat kursi, Lillahi ma fis samawati, betul nggak? Itu adalah wiridan Wali Songo. Yang sering kita tahlil-tahlil itu wiridan Wali Songo, itu wiridan Sunan Ampel. Baca itu. Dulu itu di Indonesia itu, di kampung-kampung, kadang-kadang pada maghrib itu sudah dibaca, tidak? Betul tidak? Sudah dibaca. Dibacakan dulu kan? Kalau di Banten dibaca itu dulu kalau sudah maghrib tuh. Hadarat dulu, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu ahad 3 kali, Alif Lam Mim Zalikal, terus Amanah Rasul, terus gitu, ya. Nah itu wiridan Wali Songo. Perbanyak lagi, dibaca lagi oleh kita. Jangan sampai lupa. Nah kesininya di zaman yang baru ada ratib kan? Duluan wiridan Wali Songo dibandingkan ratib. Nah, ada marhabah nggak di sini? Berjanji. Itu berjanji itu dulu dilakukan oleh Wali Songo. Berjanji itu kan oleh Wali Songo. Itu ajaran Wali Songo. Sekarang ini kayaknya berjanji sudah mulai tidak ada. Di Jawa Tengah, Jawa Timur, dulu Jawa Barat, ulama-ulama dan masyarakat banyak menamakan
Qadiriyah, Tijaniyah, Satoriyah dulu. Sekarang sudah mulai tergeser. Karena ada yang sengaja, memang kelompok yang ingin menggeser ajaran Wali Songo dengan apa yang mereka bawa. Ini jangan sampai tergeser. Ya. Maka saya berharap cintai Wali Songo. Dan itu adalah leluhur kita. Dan cintai juga keturunan Wali Songo. Dan saya berharap seluruh keturunan Wali Songo yang merasa dirinya ada nasab dan keturunan kepala Wali Songo, dan siapapun dia yang cinta Wali Songo, bersatulah di bumi Nusantara ini, bangkit dan bersatulah, ikuti Wali Songo semampu kita, jaga Indonesia oleh kita semua, jaga Nusantara oleh kita semua. Jangan sampai bisa digeser oleh siapapun yang akan menggeser kita kepada Wali Songo. Paham tidak, Bu? Ibu percaya tidak bahwa Wali Songo masih punya turunan? Percaya kan? Tapi ada kelompok yang mengatakan Wali Songo tidak punya keturunan. Aneh tidak? Masuk akal tidak? Ada orang yang mengatakan Wali Songo tidak punya keturunan. Masuk akal tidak? Hah? Pak, saya mau nanya ke Bapak, kalau ada orang yang mengatakan Wali Songo tidak punya keturunan zaman sekarang nih, masuk akal tidak? Hah? Tidak kan? Nah, ini kelompok ini ada yang mengatakan Wali Songo tidak punya keturunan. Ada apa? Maunya apa? Paham tidak itu? Wali Songo ini dari zaman dulu sampai sekarang ini punya keturunan. Mungkin saja di sini ada yang keturunan Wali Songo. Ada yang tahu, ada yang tidak tahu, betul tidak? Karena yang kita kadang-kadang kan yang kita mah tidak pernah bangga-banggain nasab, betul tidak? Yang kita ini jarang bangga-banggain nasab, jarang. Paling yang kamu tuh turunan bulan-bulan sudah gitu doang kan? Cuma gitu doang, paling disebut 2-3 turunan aja, betul tidak? Yang kita begitu rata-rata, jarang sampai dari detes sampai atas, jarang, betul tidak? Kenapa? Saking tawadunya yang kita, saking tawadunya keturunan Wali Songo tidak ingin anaknya itu menjadi bangga-banggaan nasab. Maka disebutkan leluhurnya paling 2-3 aja. Pak, saya leluhur kita siapa Pak? Kata kakek kamu ke situ hanya 3 kali sebentar aja. Saya kan paling segitu doang. Kenapa? Supaya kita tidak sombong. Tetapi ternyata ini dijadikan sebuah kesempatan bagi mereka untuk mengatakan bahwa Wali Songo tidak punya keturunan. Kenapa sebabnya? Karena hanya ingin mereka saja yang dianggap zuriyah Nabi Muhammad SAW di Indonesia ini. Paham tidak Pak? Kenapa sebabnya? Karena hampir semua keturunan Wali Songo itu yang bersambung ke Wali Songo itu semuanya rata-rata zuriyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sesungguhnya. Jadi wali-wali, ulama-ulama yang ada di Jawa, yang di Pordadi, yang di Demak, yang di Cirebon, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, di Indonesia, yang keturunan Wali Songo itu rata-rata zuriyah Nabi. Rata-rata. Hanya mereka tidak sombong, hanya mereka tawadu. Ciri-ciri zuriyah Nabi yang benar-benar zuriyah Nabi, pertama mereka tidak sombong nasab, yang kedua akhlaknya bagus, yang ketiga walaupun dia jadi ulama, jadi alim, ulama dan alim yang ikhlas, betul tidak? Ikhlas. Nah, kayak Al-Mukarram, Kiai Haji Duli, ini seorang ulama yang ikhlas, tidak minta upah, tidak minta bayaran, tidak minta dibeliin mobil, betul tidak? Tidak datang ke murid-murid untuk dawir, betul tidak? Nah, ini ketahuan ulama-ulama Wali Songo itu seperti itu, ya.
Ahlak mereka lah yang memberkahi Indonesia ini. Maka saat ini Bu, Pak, keturunan Wali Songo ini insya Allah ini sudah bangkit bersatu lagi untuk menjaga Indonesia, menjaga Nusantara, menjaga agama Allah Ta'ala, menjaga leluhurnya Wali Songo, dan menjaga saudara-saudaranya keturunan Wali Songo, dan menjaga orang-orang yang mencintai Wali Songo dan keturunannya, insya Allah. Makanya besok saya ini akan ke Demak berkumpul dengan para tokoh-tokoh keturunan Wali Songo. Dulu sudah berapa abad kita Bu, turunan Wali Songo ini tidak bersatu. Yang di Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Tapi sekarang Bu, insya Allah keturunan Wali Songo sudah mulai bersatu. Turunan Sunan Derajat, turunan Sunan Bonang, turunan Sunan Ampel, Sunan Kudus sekarang bertemu. Kemarin ada di pondok saya. Nah besok nanti insya Allah berkumpul di Demak. Ada apa itu? Ada apa? Turunan Wali Songo bersatu. Ada apa? Tentu ini ada sesuatu. Betul tidak? Tentu ada sesuatu. Karena memang ada yang harus dijaga di Indonesia ini. Ada kelompok-kelompok yang ingin memang meniadakan, menafikan Wali Songo punya keturunan. Na'udzu, agar apa? Agar kelompok mereka saja yang menjadi keturunan Rasulullah, dzurriyyat Nabi di Indonesia ini, yang lain jangan. Lucu tidak itu? Lucu kan? Lucu. Padahal keturunan Wali Songo tidak akan bersaing dengan mereka, tidak akan menghalangi langkah mereka, tidak akan keturunan Wali Songo itu. Tetapi karena mungkin mereka punya paham-paham yang lain, tidak ingin di Indonesia ini ada cucu Nabi, ada dzurriyyat Nabi, kecuali golongannya saja. Makanya Wali Songo dikatakan tidak punya keturunan. Wah. Lalu siapa yang menyebarkan ajaran Wali Songo zaman sekarang? Kalau Wali Songo tidak punya keturunan, pertanyaannya nih, kalau Wali Songo di zaman ini tidak punya keturunan, saya mau nanya, lalu siapa yang mengajarkan agama, menyebarkan berkah dan rahmat di Indonesia ini? Kalau bukan keturunan Wali Songo, Wali Songo siapa? Coba sekali lagi nih saya nanya, kalau Wali Songo tidak punya keturunan sekarang, lalu kiai-kiai, ulama-ulama, abuya-abuya zaman sekarang ini, itu siapa? Keturunan siapa itu? Jadi pengennya mah mereka saja yang menyebarkan agama di zaman sekarang dan zaman dulu. Makanya disebutnya Wali Songo tidak punya keturunan, agar mereka saja yang menyebarkan agama di Indonesia ini. Lucu tidak? Lucu. Ya. Nah saya sampaikan lagi nih Pak, Imam Ibnu Hajar pernah berkata bahwa sesungguhnya setiap seseorang, khususnya umat Islam, harus punya kecemburuan terhadap orang-orang yang ngaku nasabnya bernasab kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita ini harus punya perhatian, harus mendobit, harus menghitung, harus memverifikasi, harus menanyakan kepada siapa saja orang yang ngaku dzurriyyat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu perintah Ibnu Hajar. Mengapa sebabnya? Karena ketika ada orang ngaku-ngaku dzurriyyat Nabi, tetapi dia tidak bisa membuktikan dirinya dzurriyyat Nabi, dan justru akhlaknya bertentangan dengan dzurriyyat Nabi, maka itu akan menjadi fitnah di muka bumi, dan akan banyak orang yang tertipu oleh oknum tersebut. Maka tanggung jawab kita menanyakan kepada orang yang mengaku dirinya cucu Nabi dan dzurriyyat
B. Paham tidak? Itu sudah tanggung jawab kita semua. Kenapa sebabnya? Untuk menjaga kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar Nabi Muhammad tidak dijual-jual, agar zuriat Nabi Muhammad tidak dijual-jual. Sebab kalau Nabi Muhammad itu dijual-jual, bahaya itu. Bahaya. Bagaimana kalau yang cucu Nabi membelokkan agama? Celaka nanti kita. Makanya jangan langsung percaya, buktikan dulu. Fulan, kamu ngaku zuriat Nabi, mana buktinya kamu ngaku zuriat Nabi? Pinta bukti. Jangan langsung percaya. Dulu orang-orang tua kita, leluhur-leluhur kita, para wali-wali kita, ulama-ulama kita, zaman dulu itu condong selalu husnudon. Husnudonnya kelas tinggi kepada siapa aja yang datang ke Indonesia ngaku zuriat Nabi, tanpa diverifikasi lagi, tanpa ditanya lagi, langsung dipercaya saking husnudonnya. Itu dulu. Mengapa sebabnya? Karena zaman dulu orang yang ngaku cucu Nabi itu akhlaknya tidak buruk, akhlaknya bagus. Makanya ulama-ulama tidak nanyain lagi bukti-buktinya, karena akhlaknya bagus. Tidak perlu cerewet nanyain bukti, tidak perlu, karena akhlaknya bagus dulu yang ngaku cucu Nabi, yang ngaku zuriat Nabi. Sekarang sudah beda, Bu, Pak. Sekarang orang oknum-oknum yang ngaku zuriat Nabi, akhlaknya banyak yang buruk. Lidahnya banyak mencaci maki orang, menghujat orang, mencaci pemerintah, memprovokasi umat. Makanya sekarang ini ulama-ulama Wahabi Rusuk dari keturunan Wali Songo mempertanyakan buktinya. Paham tidak, Bu? Pak, paham tidak? Tuh, kalau dulu ulama kan nanyain bukti, nggak nanya, kan anaknya bagus-bagus. Dulu yang ngaku-ngaku Duriah Wali Songo, Duriah Nabi itu bagus akhlaknya, maka tidak ditanya lagi, karena bagus akhlaknya, ilmunya bagus, luas, akhlaknya bagus. Kepada siapapun hormat, tidak mencaci maki, tidak memprovokasi. Tapi zaman sekarang oknum-oknumnya yang ngaku cucu Nabi, yang ngaku zuriat Nabi, akhlaknya buruk. Kalau ceramah kasar, menghina orang, maka wajar zaman sekarang kita kami dari keturunan Wali Songo menanyakan buktinya. Paham tidak? Kira-kira kalau kita nanya kepada orang yang ngaku zuriat Nabi minta bukti, salah tidak? Salah tidak, Pak? Tidak salah. Ada orang ini Kiai Haji Jajuli punya anak berapa, Kiai? Punya anak 3. Tiba-tiba ada orang ngaku anaknya Kiai Haji Jajuli jadi 5 orang. Bapak-bapak taunya Kiai Haji Jajuli punya anak 4 ya. Punya anak 3. Semasyarakat ini taunya Kiai Haji Jajuli punya anak 3. Tiba-tiba ada orang ngaku anak Kiai Haji Jajuli. Bapak-bapak nanya tidak? Pasti pertanyakan. Pasti nanya kan? Pasti nanya, apa buktinya kamu anak Kiai Haji Jajuli? Begitu juga anak-anak Kiai Haji Jajuli yang lain pasti nanya. Kira-kira yang nanya orang itu salah tidak? Tidak. Salah tidak? Ibu punya anak berapa? Punya anak 5. Tiba-tiba ada orang ngaku anak ibu. Anaknya tadinya 5, ada orang ngaku anak ibu. Jadi 6. Itu ibu pasti nanya tidak? Mana buktinya anak saya? Betul enggak? Begitu juga di zaman sekarang. Jadi wajar kalau ada orang nanyakan mana buktinya. Betul tidak? Kan tidak salah kan? Wong catatannya juga di Dukcapil Kiai Haji Jajuli anaknya cuma 3 di dalam Dukcapil. Nah tiba-tiba ada orang ngaku anak Kiai Haji Jajuli, dicek di Dukcapil tidak ada. Bohong tidak orang itu? Bohong. Paham tidak? Paham? Berarti akan dipertanyakan oleh masyarakat di sini, ada apa ini orang nih? Ngaku-ngaku anak Kiai Haji Jajuli, padahal anaknya cuma 3, kok ini ngaku-ngaku? Berarti ini punya niat yang tidak baik kali ini. Betul tidak? Wajar curiga, karena dicek tidak ada. Ditanyain ke Kiai Haji tidak ada, ditanyain ke anaknya juga di Dukcapil tidak ada. Jangan-jangan punya niat tertentu nih ini. Wajar ya kan? Jadi jangan heran kalau keturunan Wali Songo bangkit mempertanyakan
dilihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena supaya kemuliaan dan kesucian Nabi Muhammad, Nabi kita terjaga sampai yaumil qiyamah. Jangan sampai dikotori oleh orang-orang yang ngaku-ngaku dilihat Nabi tapi merusak ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi akhlaknya bertentangan dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Ini takut ada yang nanya, Haji Abdul ini besannya namanya siapa sih? Bu, Pak, saya bilang nih, nama asli saya asli itu Muhammad Yusuf Priyanadi. Tuh, Gus Ajis tuh. Misalnya saya ajak ke mama saya, ya Gus ya, Gus Ajis. Ada Gus Ajis. Saya nanya ke mama saya, "Mah, saya ini anak mama bukan?" "Emang kenapa?" katanya nanya. "Enggak, mau nanya mama nih. Anak mama bukan. Kalau anak tiri, kalau anak bungut, saya bilang. Kenapa sih? Ini kok ada yang nyebut saya ini Yudi apa? Yang benar anak saya anak siapa? Apa kata mama? Anak mama katanya, dilahirkan dari rahim mama. Tapi kenapa itu saya dipanggilnya Yudi? Namanya terlalu panjang. Namanya Muhammad Yusuf Priyanadi, kepanjangan. Muhammad Yusuf Priyanadi, kepanjangan. Maka disingkat menjadi Yudi Yusuf Priyanadi. Itu singkatan. Yang nulis, yang manggilnya siapa? Orang tua saya, ibu dan bapak saya. Bukan diganti-ganti oleh saya, bukan. Saya juga belum ngomong, atau dipanggil Yudi aja sama mama sama bapak. Ternyata itu singkatan Yusuf Priyanadi. Jadi Yudi panggilan sayang, panggilan keluarga. Begitu ya. Supaya takutnya ada yang nanya, ini aslinya nama saya Muhammad Yusuf Priyanadi. Itu Gus Ajis saya ajak ke mama. Paham ya? Takutnya ada di sini ada yang nanya, itu mertuanya Gus Ajis namanya siapa sih? Asli Muhammad Yusuf Priyanadi. Asli itu. Kok dipanggilnya Yudi? Yudi itu sebutan orang tua ibu bapak saya. Yang gantinya siapa? Bukan saya, tapi orang tua saya. Singkatan dari Yusuf Priyanadi. Paham Bu? Udah kalau paham, udah ngerti ya? Ya kalau udah ngerti mas selesai, jangan malam-malam. Kita tutup aja. Sebelumnya saya mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan, dan saya minta doa restunya. Besok saya ada pertemuan di Demak di Keraton Gelaga dengan Gus Ajis dengan beberapa tokoh wali songo. Minta doanya ya. Nanti betul kapan waktu main ke guru saya, kapan waktu saya doakan ini semuanya. Semoga Allah Ta'ala limpahkan ampunan kepada kita semua, menurunkan rahmat taufik hidayah husnul khatimah, hati yang lembut, hati yang soleh, lisan yang soleh, akhlak yang soleh, rizki yang banyak, keturunan yang baik, husnul khatimah, derajat yang tinggi, dan dari golongan orang yang takwa, yang dicintai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu wa'afiq ila aqwamit thoriq ila taufiq wal hidayah wal afikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya disuruh doa lagi, diborong ini, diborong semuanya sama saya, suruh berdoa lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillah. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha ya 'alaiha muta'alihan masih insyaallah ta'ala aminin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwal wa akhir wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala sadatina sayyidina Rasulillah amin. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidil anbiya wa sallim ala al-rasul ajma'in adada ma fi mi'adim salatan taj'aluna biha min imami alikal arifin wa tukrimuna biha karamatan wa hiratan hatta qadarna biha al-masyamil mas'ilal maghrib fi sa'atin wahidatin bi syafa'ati sayyidil mursalin wa tarzuqna biha kasarata talamidi wal amwali wal ashabi wal atba'i wal a'wad wal yafi fi kulli yawmin wa lailatin min jam'i afwat min hadzal yawmin wa tulhimuna bi'ulumal ladunya bil hamil malaikatil muqarrabin
tastajib biha da'watana bi sa'adati karamah fid dunya wal akhirah minal maghfurin wa tasurna biha bi ibadika sholihil min aminina wa ta'udu barakatuha alaina wa auladina ala dzurriyyatina ala hadiratina wa lil mu'minina wa alihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ya Allah al-ijabah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka Allahumma wa tahiyyatun fiha salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.